Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mukhlisin MPD selaku pelaku mata kuliah bimbingan proposal, dan kepada teman-teman yang berbahagia, saya Muhammad Kevin Adiatama akan menyampaikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Salafiyah berbasis kitab kuning pada santri generasi Z di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in An-Nur Al-Ghazali Tegalrejo, Prambanan Nganjuk. Berbicara kitab kuning atau kitab gundul, yakni sering kita temukan di pondok-pondok pesantren, baik pondok salaf maupun pondok modern. Bahkan hal ini tidak bisa dipisahkan dari dunia kepesantrenan, karena bahasa Arab adalah salah satu bidang studi bahasa asing yang wajib dipelajari umat Islam di seluruh penjuru dunia, dan merupakan kunci dasar dalam mempelajari kandungan kitab suci Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 3 yang berbunyi, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dari ayat di atas menunjukkan indikasi bahwa betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab sebagai salah satu alat untuk memahami ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Mempelajari kitab kuning tidak bisa dipisahkan dari dunia kepesantrenan karena menjadi kitab wajib atau Al-Kutubul Muqarrarah yang nyaris tersakralkan sejak abad 5 sampai sekarang, dan sampai saat ini pun terus berlangsung secara dinamis di pondok pesantren, terutama yang pondok pesantren salaf. Siapa yang tidak ingin bisa membaca dan memahami tulisan-tulisan berbahasa Arab secara baik dan benar? Di satu sisi bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran yang mampu mengikuti perkembangan zaman dalam segala bidang. Memang diakui bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan asli yang telah bekerja dalam mencerdaskan rakyat dan bangsa Indonesia, dan sampai saat ini tetap bertahan sebagai lembaga pendidikan yang mendukung dan diperlukan oleh masyarakat. Akan tetapi, melihat huruf-huruf yang kelihatan ruwet dalam kitab-kitab kuning itu, seseorang menjadi ngeri. Bahkan seseorang harus belajar ilmu nahwu, memutarbalikkan harokat sampai ngeluh, harus belajar ilmu saraf sampai menegangkan saraf. Satu kata dibolak-balik menjadi puluhan kata dan puluhan makna. Dari beberapa unsur di atas, di sini penulis mencoba menjelaskan sebuah ilmu dan sebuah pengaruh bagaimana generasi Z atau generasi anak sekarang itu mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan metode klasik atau metode salafi yang berbasis kitab kuning. Dari rumusan masalah, apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas masih bersifat umum. Mengacu pada latar belakang tersebut, maka dapat meneliti rumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimanakah proses pembelajaran di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pondok Pesantren An-Nur Al-Ghazali Tegalrejo. Kedua, bagaimanakah motivasi belajar peserta didik di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pondok Pesantren An-Nur Al-Ghazali Tegalrejo. Ketiga, bagaimanakah upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pondok Pesantren An-Nur Al-Ghazali Tegalrejo. Tujuan penelitian yang pertama, berdasarkan rumusan masalah, tujuannya adalah untuk mengetahui proses pembelajaran di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pondok Pesantren An-Nur Al-Ghazali Tegalrejo. Kedua, untuk mengetahui motivasi belajar siswi di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pondok Pesantren An-Nur Al-Ghazali Tegalrejo. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik
di Madrasah Hidayatun Tadiin Pondok Pesantren Anur Al-Ghazali Tegalrejo. Untuk manfaat penelitian yang diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penulis guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang upaya yang dilakukan seorang guru dan sebagai bekal menatap masa depan sebagai calon pendidik yang profesional. Dan untuk kedua, bagi lembaga dapat dijadikan introspeksi tentang bagaimana cara mengajar selama ini dan bagaimana hasil yang dapat dilihat, yakni perubahan yang terjadi pada peserta didik, dan menjadi salah satu acuan yang diharapkan mampu mengatasi masalah yang terkait tentang motivasi belajar peserta didik. Dan bagi pembaca dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian yang serupa di kemudian hari dalam lingkup yang lebih luas. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi, jurnal, dan tugas akhir yang telah dirampung sebelumnya. Topik bahasan utama yang dibutuhkan diantaranya ialah penerapan pembelajaran salafiyah. Yang kedua, sumber data. Untuk sumber data ini ada kalanya yang primer, ada kalanya yang sekunder. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut. Sumber data primer bersumber dari kitab-kitab salafi, yakni ada kitab Ta'lim, Muta'alim, Ayyuhal Walad, dan seterusnya. Terus sumber data sekunder adalah sumber data yang akan melengkapi data penelitian. Sumber sekunder misalnya Al-Quran, Al-Hadis yang berkaitan dengan konsep pendidikan, dan buku-buku yang mendukung penelitian serta tulisan-tulisan yang dapat melengkapi penelitian ini. Penelitian ini jika dilihat dari sumber data termasuk kategori penelitian kepustakaan, sedangkan ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian kualitatif research. Yang ketiga, prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan cara langsung bertemu dengan sumber informasi. Dengan demikian penulis bisa mendapatkan banyak informasi dari sumbernya. Wawancara dilakukan guna membantu proses penelitian yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat beberapa masalah yang ditemukan. Yang keempat, teknik analisa data. Melakukan analisa data yang diperoleh dari proses wawancara. Analisa ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid, akurat, yang dapat dianalisis. Terima kasih saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.